Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nggak masalah sih ya, dulu juga kan ada kan Bu Susi ya, dia kan orang gitu. Tapi kalau emang kebijakannya oke, nggak ini ya enak gitu daripada yang protokoler terus lebih ribet atau apa gitu ya kan. Ya lebih suka yang itu sih, langsung tegas gitu kan. Tapi yang penting benar. Gitu. Pesan buat Pak Purbaya nih Pak apa? Apa ya, mungkin jangan banyak-banyak utang kali ya Pak ya, stop dulu. Di era sekarang kan Gen Z ya. Nah, kalau untuk istilahnya generasi Gen Z yang maunya sih yang seperti ini, yang seperti Pak Purbaya ini, begitu. Emang gimana sih yang seperti Pak Purbaya ini tuh gimana kalau di kacamata Ibu nih? Kalau Pak Purbaya ini ya saya lihat ya, tapi kan belum ada sebulan ya beliau dilantik ya. Ya so far sih bagus. Kalau istilahnya untuk situasi sekarang ya, yang sekarang kan maunya satset gitu ya, nggak mau yang istilahnya wacana terus. Tapi kayaknya Pak Purbaya ini boleh lah. Dilihat ya Bu ya. Iya dilihat, iya betul. Pesannya apa sih Bu sebagai warga untuk Pak Purbaya, untuk Pak Menteri? Ya maunya kita ya mensejahterakan rakyat lah, itu aja sih. Unik ya menteri yang satu ini gitu ya, karena dibanding menteri-menteri lainnya, menteri yang ini Pak Purbaya gitu ya kayaknya lebih oke lah, lebih gaul gitu ya, dibanding yang sebelumnya gitu, masih kaku lah kalau apa namanya, omongannya ceplos-ceplos. Tapi kalau bisa jangan sampai blunder Pak, bahaya nanti ya. Kita kan tahu ya kemarin gimana gitu ya, nanti kalau misalkan Bapak blunder atau gimana, kasihan ke bapaknya, ke keluarga Bapak gitu ya. Kalau bisa sih jangan blunder lah, offset gitu aja. Pesan buat bapaknya ya. Iya. Aku cuma lihat aja ya, tapi dengan apa ya, kan mereka tuh pada bilang seperti itu, tapi kalau kataku pendapatnya bagus, bijak. Jadi kayak kemarin aku pernah dengar, bisa nggak melunasi hutang 1, sekian ya, langsung dijawab kan, kenapa nggak bisa dibayar, sedangkan tiga sekian aja bisa dikorup katanya gitu. Berarti apa sih Bu harapan Ibu buat Menteri Keuangan yang baru? Ya semoga lebih baik, lebih bisa mensejahterakan masyarakat. Mungkin saya nggak tahu sosok dia siapa ya gitu ya, pesimis tadinya kali ya gitu ya. Sekarang juga belum optimis juga sih, cuman beberapa waktu belakangan omongannya tuh emang agak membuat kita kaget ya. Maksudnya omongannya bagus-bagus tuh, omongannya agak-agak nyeleneh gitu loh, ketimbang si menteri sebelumnya kan enggak. Ya mungkin cara ngomong laki-laki kayak gitu kali ya, emang agak nyeleneh gitu loh, agak nyablak gitu mungkin ya. Kalau memang omongannya nyablak tapi hasilnya ada sih nggak apa-apa, jangan cuma nanti ngomong doang gitu kan, ternyata nggak ada hasilnya gitu loh. Harapannya berarti buat beliau? Berarti harapannya Bapak mungkin bisa membangkitkan apa sih, ekonomi ya nggak sih, ekonomi Indonesia mungkin ya, asal jangan nyablak doang tapi buktikan kinerjanya gitu. Itu karena dia berdasarkan dari lembaga pinjaman simpanan juga ya. Jadi kan udah tahu nih, oh masyarakat juga butuh nih mau minjam sesuatu tuh untuk apa. Jadi ketika masuk Kementerian Keuangan juga ngeliat kebijakan-kebijakannya sangat bagus juga sih, karena ketika dia yang lama itu tidak mensejahterakan rakyat, ini malah mikirnya pajaknya diturunin untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kan ada bermata kedua yang bagus sih. Gitu. Oke. Nah terakhir banget, pesan untuk Pak Purbaya? Semoga dengannya Pak Purbaya masuk Menteri Keuangan ini, rakyat jadi sejahtera juga sih dengan kebijakan-kebijakan yang adil dan makmur.